Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Sufikar di mata pelajaran TIK. Selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan kakak-kakak kelas 8 diberikan kelancaran dan kemudahan dalam belajar. Untuk hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu tentang dokumen berkolom. Simak video berikut ini dari awal sampai akhir ya. Mudah-mudahan bisa diterima dan bisa diserap materinya dengan maksimal. Baik, kita lanjut ya, yaitu kita akan melanjutkan materi tentang paragraf dan kolom dokumen, yaitu materi subbab 3.2, yaitu tentang dokumen berkolom. Tujuan pembelajarannya adalah kali ini yang pertama adalah membuat dokumen yang berkolom, mengubah jumlah kolom dalam dokumen, mengatur break kolom, dan membuat link antar kolom. Yang pertama ya, membuat kolom dokumen. Untuk membuat dokumen berkolom dapat dilakukan dengan cara menjalankan tombol perintah di kolom yang terdapat di tab page layout, tepatnya di grup page setup. Contohnya seperti ini. Ya, ini contohnya ya. Nah, ini adalah paragraf yang satu kolom saja. Untuk dirubah menjadi beberapa kolom atau dirubah settingannya jadi kolom yang sesuai kita yang inginkan, kita tinggal sorot blok semua paragraf ini dan kita ke page layout ini ya, di halaman di tombol page layout ini, di ribbon ini kita klik column di satu ya. Nah, ini tuh kita jadi dua. Kalau tapi ini ada pilihan 1, 2, 3 dan sebagainya. Kalau more column bisa diatur di sini ya. Nah, ini ada 2, diatur sampai 10 pun bisa ya, tergantung dengan sesuai kebutuhan kita ya. Namun karena ini cukup untuk 2, maka kita menggunakan 2 saja cukup ya. Jadi itu ya, bisa menggunakan ini dan cara yang tadi. Kita klik OK. Nah, begitu ya. Di page setup, kemudian column, kemudian kita klik cari kolom yang sesuai dengan kebutuhan, entah 2, 3 dan seterusnya. Kalau lebih, klik di sini. Oke, lanjut kita ke selanjutnya, yaitu tentang membuat judul di atas beberapa kolom. Kalau kamu perhatikan, kamu pasti sering menjumpai di surat kabar atau majalah itu judul berita atau artikel itu ditempatkan pas di atas beberapa kolom agar tampilan dokumen tersebut jadi lebih baik ya. Di surat kabar, majalah, tabloid ya. Atau mungkin di kolom-kolom berita online, jadi begitu ya. Kita langsung saja praktekkan. Kita pergi ke kolomnya ya. Nah, kita buat judul di kursor paling kiri di kolom yang paling kiri. Kita ketik judulnya. Penulang teknologi belajar gini aja. Teknologi. Maaf, ini salah klik ya. Teknologi pembelajaran. Nah, ini sudah jadi judulnya. Kemudian kita pilih teks tersebut. Kita buat lebih besar biar mencolok kalau ini adalah judul ya. Nah, begini. Kita seleksi dulu. Kemudian kita ke TP layout, kemudian ke kolom. Kita pilih yang satu kolom. Nah, begini ya. Jadi begitu caranya. Kalau ingin agak ketengahkan, kita langsung aja ke klik di sini biar agak lebih rapi. Maksudnya ini ya, di blok dulu biar dia lebih rapi, dia harus ke tengah. Nah, seperti ini. Jadi saya ulangi lagi, tadi itu di
ketik dulu ya di sini ya, di pojok kiri, di kolom sebelah kiri. Kemudian setelah itu judulnya di blok kayak tadi ya, di blok, kemudian di klik kolom, satu kolom gitu ya. Oke, kalau misalkan videonya masih belum dipahami, nanti diulang lagi dari yang tadi ya, yang awal ketika saya mempraktekkan materi ini. Selanjutnya kita ke menggunakan kolom break. Nah, pada saat bekerja dengan dokumen berkolom, ada kalanya kamu ingin menempatkan sebuah tulisan di awal kolom berikutnya. Bila demikian, kamu dapat mengatur agar sebuah tulisan dimulai itu di awal kolom berikutnya. Perintah yang dijalankan adalah kolom break. Kita langsung ke yang tadi. Nah, ini ya. Misalkan ini seperti kurang ini ya, kurang rapi di sini ya. Ada dua kolom di sini. Dan ini kamu menginginkan agar ini ada di kolom kedua. Jadi kita sorot dulu aja kursor di awal teks yang ingin ditempatkan di kolom berikutnya. Di sini ya, di bagian ini ya. Karena ini kalau kita lihat kayak seperti kurang rapi. Ini harusnya masuk ke kolom di sebelah sini. Kolom 2 paling atas ini ya. Kita klik di sini. Kemudian klik tab page layout. Sudah kita klik di page setup. Di grup page setup ini ya. Kemudian kita klik tombol breaks ya. Kita pilih column. Nah, otomatis dia akan berpindah dari sini dari kolom 1 ke kolom 2 setelah titik ini ya. Coba bedanya ini ya. Nah, ini ya. Kalau seperti ini bandingkan dengan yang seperti ini, lebih rapi yang ini ya. Kita klik kolom lagi. Nah, dia masuk ke kolom 2. Ini lebih rapi ya. Oke, langsung kita ke berikutnya, menyeimbangkan panjang kolom. Nah, pada akhir dokumen berkolom, kamu mungkin mendapati tidak semua halaman penuh. Akibatnya panjang teks di kolom yang satu berbeda dengan panjang teks di kolom yang lain. Hal ini akan membuat tampilan dokumen menjadi kurang rapi. Untuk merapikannya, ada baiknya jika teks yang terdapat pada masing-masing kolom sama panjang. Jadi misalkan ini ya, ini kurang rapi karena ini lebih panjang ke sini, ini naik ke atas. Caranya bagaimana? Menyeimbangkan panjang kolom. Tempatkan kursor, ini kursor ya, di akhir kolom ini yang ingin diatur agar kurang lebih sama panjangnya ya. Kemudian kita klik tab page layout, kemudian kita klik break. Dan pada menu yang muncul kita klik continuous. Nah, saya ulangi lagi ya di sini. Kita klik di break, kemudian kita klik continuous-nya. Ya, begitu ya. Kita cari paragraf yang lain. Nah, kalau sebenarnya sudah, kalau benar tadi perintahnya dia akan rapi seperti ini ya. Jadi begitu. Mungkin karena ada judulnya ini ya. Ya harusnya ketika klik di sini kita klik break, kemudian kita klik di continuous ini ya. Kita klik di continuous ini. Kemudian dia akan berubah menjadi seperti ini nanti. Lebih rapi ya begitu ya. Nah, panjang kolom sebelah kiri itu rapi dan sesuai dengan panjang kolom sebelah kanan. Lanjut kita ke menambahkan kotak teks. Kotak teks adalah sebuah kotak yang dapat diisi dengan teks, gambar, dan objek lain. Kotak teks ini mempunyai ukuran yang dapat diubah-ubah sesuai ukurannya. Kotak teks juga dapat dipindah dari satu tempat ke tempat yang lain dalam dokumen. Jadi bagaimana kita menambahkan kotak dalam teks? Jadi kita klik insert ini ya, dan text box. Kita pilih yang simple text box. Nah, ini ya.
Ini bisa diatur ya, taruh tengah atau bawah. Untuk pengaturan yang lebih detail itu kita klik di sini ya, di wrap text ini. Nah ini di square ini di tengah, yang ini sebelah, nah ini sebelah sini di top and bottom ini ya. Jadi ini mengatur untuk lebih sesuaikan dengan kebutuhan saja ya. Secara manual pun bisa digeser-geser gini, bisa ke atas, ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke bawah, atau menggunakan perintah di sini untuk menyesuaikan kebutuhan di sini. Ada square dan sebagainya sampai bawah ini ya. Atau kalau kita ingin agar si kotak ini garis luarnya tidak terlihat, shape outline-nya kita bisa di no outline. Nah, begitu ya. Sehingga garis batas pada luarnya tidak kelihatan, tidak terlihat ya. Sesuaikan dengan kebutuhan saja ya. Begitu. Itulah gunanya untuk mungkin ini adalah untuk meng-highlight bagian dalam dokumen yang dianggap penting sehingga perlu dikasih kotak, begitu ya. Oke, mudah-mudahan untuk materi hari ini itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan nanti silakan dilanjut di kolom komentar atau di grup WA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.